Oke. Selamat siang buat anak-anak ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Walaupun kita dalam situasi dan kondisi pandemi, tapi minat dan keaktifan belajar kita harus tetap kita tingkatkan ya. Oke, baiklah anak-anak ibu semua. Sebelum kita memulai materi pelajaran matematika kita pada hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu semua, sebelumnya ibu akan mengabsen kalian, kehadiran kalian di dalam Zoom meeting kita, ya. Nah, di sini ibu tidak perlu memanggil satu persatu karena nanti waktunya akan lama. Ibu lihat saja di sini dari grup meeting kita yang tidak hadir, tidak ada pada saat ini, tidak online. Ibu lihat di sini ada Iksan Ansari tidak kelihatan di sini, ya. Kira-kira ada anak ibu yang tahu kemana Iksan? Siapa yang tahu kemana Iksan kita hari ini? Halo? Anak-anak ibu? Tidak ada yang tahu kabarnya Iksan kemana? Oke, baiklah untuk anak-anak ibu, apabila besok bertemu dengan Iksan, boleh disampaikan agar kiranya dia ikut di dalam Zoom meeting yang berikutnya ya. Oke, baiklah. Sekarang anak-anak ibu, kita masuk ke materi kita, materi inti kita, yaitu statistika, khususnya ukuran pemusatan data. Ya. Nah, di sini anak-anak ibu akan tampilkan untuk PowerPoint kita. Oke, kompetensi dasar dari ukuran pemusatan data yaitu menentukan ukuran pemusatan data, di mana diantaranya yaitu min, median, dan modus, ya. Dan di sini ibu nanti akan menjelaskan min, median, dan modus. Indikator pencapaian kompetensi kita yang pertama yaitu min, median, dan modus dibedakan sesuai dengan pengertiannya. Yang kedua, min, median, dan modus dihitung sesuai dengan data tunggal dan data kelompok. Ya. Nah, di sini tujuan daripada pembelajaran kita setelah siswa-siswi mempelajari ukuran pemusatan data min, median, dan modus, siswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Ya. Untuk ukuran pemusatan data, di sini ada materi dan contoh soal. Yang pertama, ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu rata-rata hitung atau disebut dengan min, yaitu jumlah semua bilangan atau data dibagi dengan banyaknya bilangan atau data. Yang kedua, median atau nilai tengah, bilangan atau data yang terletak di tengah setelah bilangan atau data itu diurutkan. Yang ketiga yaitu modus, data yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbanyak.
Ya. Nah, berikutnya rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung atau min dibagi lagi, yaitu yang pertama rata-rata hitung data tunggal, yang kedua rata-rata hitung data berkelompok, yang ketiga rata-rata gabungan data, yang keempat rata-rata harmonis. Rata-rata hitung data tunggal. Nah, ini nak berikut ada rumusnya, ya. Bentuk umum daripada rata-rata itu adalah X bar. Ini dibaca X bar, ya, yaitu data pertama ditambah data kedua, ditambah data ketiga, dan seterusnya, sampai data yang ke N dibagi dengan banyaknya data. Atau sigma, sigma itu adalah jumlah, ya, ini lambang daripada sigma, jumlah. Sigma N sama dengan 1 sampai dengan data yang keberapa nanti yang akan dibuat, ya, dikali dengan XI. XI itu adalah data yang ke I. Itu adalah, lihat di sini, data umum yang ke I itu dimulai dari 1 sampai dengan N. Lalu dibagi dengan banyak data. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya dulu, nak? Ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke? Kita lanjutkan anak-anak ibu semua, tolong perhatiannya ya. Tetap fokus pada pembelajaran kita. Oke, ini dia penjelasannya, nak. X bar itu adalah rata-rata hitung atau min, dan XI adalah data umum yang ke. Oke, selanjutnya contoh soal. Ini contoh soalnya. Rata-rata nilai ulangan geografi dari 10 orang siswa adalah 7,0. Jika nilai Rino dimasukkan, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi, anak-anak boleh lihat, bisa lihat sendiri ya. Oke, ini pembahasannya. Rata-rata kita masukkan rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Di contoh soal tadi sudah ada tadi anak ya. Rata-ratanya itu adalah 7,0. Lihat di sini banyak datanya, ada 10 siswa, ya. Sehingga ini kita kali silang. 7,0 dikali 10 sama dengan, ini banyak data, ada 10 datanya, nak. Nah, jika nilai Rio, maka kita misalkan Rio itu adalah data yang ke-11, ya. Jika nilai Rio ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,8. Nah, ini kita tambahkan dulu, kita masukkan di sini si Rio. Maka datanya menjadi 11 karena ini perbedaannya, yang tadi datanya 10, oke? Maka banyak datanya jadi 11. Kita bagikan dengan 11 anak. Inilah dia diperoleh, ya. 70 ditambah data yang ke-11 dibagi 11, maka ini kita kali silang, 6,8 dikali 11, oke? Paham ya, nak ya? Hasil perkaliannya ini 74,8 sama dengan 70 tambah data yang ke-11, sehingga data yang ke-11 adalah 4,8, ya. Oke, contoh soal yang berikutnya. Sebuah tim olahraga berjumlah 11 orang dengan rata-rata jumlah tinggi badannya 170 cm. Kemudian ada penambahan 2 orang, ya, dengan tinggi masing-masing 180 cm dan 175 cm. Berapa rata-rata tinggi tim olahraga tersebut sekarang, ya? Ini pembahasannya bisa anak-anak ibu perhatikan semua, ya. Masih sama rumusnya, menggunakan rumus daripada rata-rata tadi, ya, yang sudah ibu jelaskan. Penggunaan rumusnya sama. Lihat di sini, datanya ada 11 orang, ya, rata-ratanya 170.
Maka kita masukkan rumusnya. Ini dia. Ada 11 orang ya nak. Banyak datanya ada 11. Oke, bisa dilihat ya. Rata-ratanya 170. Sehingga cara penyelesaiannya masih sama seperti contoh yang tadi. Ya. Total tinggi 11 orang adalah, ini dia sigma. Kita masukkan sigmanya. Sigma itu adalah jumlah 170 dikali 11. Ini diperoleh hasilnya. Jumlah orang menjadi 13 orang. Sehingga total tinggi 13 orang tersebut adalah 2225. Sehingga tinggi rata-ratanya kita bagi 13. Hasilnya adalah 171,15 cm. Ya. Oke. Udah, ini dia nak. Tinggi rata-rata setelah ditambah 2 orang adalah 171,15. Oke. Contoh soal berikutnya. Ini dalam bentuk tabel. Cara penyelesaiannya sama nak, hanya bedanya ini dalam bentuk tabel. Lihat di sini, di frekuensi ini ada X. Ya, pada nilai yang ke-8 frekuensinya X. Ini agak lain sedikit contohnya, oke? Lihat pembahasannya. Nilainya ini semua dia sudah diterakan, ya. Lalu frekuensinya ini ada X, ini kita kali nak. Ya, kita kalikan nilai dengan frekuensinya masing-masing. 5 kali 6 sehingga diperoleh di sini 30. 6 kali 6 diperoleh di sini 36. Oke, dan seterusnya begitu caranya, nak. Ya, sehingga frekuensinya yaitu X ini kita jumlahkan dengan jumlah data yang ada di sini. 6 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 8 hasilnya 30 lalu ditambah dengan X. Nah, untuk ini frekuensinya dikali data. Jumlah dari frekuensi dikali data. Ini tadi banyak datanya ada 6, nilainya 5, 30, 36. Kita jumlahkan ini semua. Nah, tapi 8X tidak boleh kita jumlahkan kemari. Karena dia memiliki variabel X. Ya, sehingga diperoleh di sini 208 ditambah 8X. Ya, sehingga rata-ratanya adalah kita masukkan rumusnya sigma F dikali N. F itu tadi adalah frekuensi, sudah kita jumlahkan dia yaitu 208 ditambah 8X dibagi 30 ditambah X. Ya, X ini tidak boleh dijumlahkan. Jangan kamu bilang jadi 30X. 30 ditambah X tidak boleh dijumlahkan. Karena ini variabel berdiri sendiri. Sehingga kita kali silang. Ya, kita kali silang 7,2 dikali 30 ditambah X sama dengan 208 tambah 8X. Ini dia hasilnya ya. Kita kali silang. Oke. Selanjutnya rata-rata hitung data berkelompok. Ini dia rumusnya nak. Ya, untuk rata-rata hitung data berkelompok. Tadi yang kita pelajari itu rata-rata hitung data tunggal, ya. Rumusnya yaitu X1 dikali F1. Ya, ini X1 adalah data yang pertama dikali dengan frekuensi yang pertama. Lalu ditambah data kedua dikali frekuensi kedua dan seterusnya sampai habis datanya dikali dengan frekuensinya. Ya, sehingga di sini menjadi XN dikali FN. Lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya, ini keterangannya nak. Sudah ada keterangannya di situ ya. X bar itu adalah rata-rata hitung atau minnya, N banyak kelas dan seterusnya. Bisa dilihat ya nak ya. Kemana Kairul? Kok hilang dia? Kairulnya nggak nampak itu? Iya, kamera hilang wifi-nya. Kameranya bisa, Bu. Halo? Saya Bu. Kenapa Kairul gelap? Dia lagi sakit Bu. Oke.
Gelap sebentar ya Kairulnya ya. Iya, Oke, Bu. kita lanjutkan, Nak. Ini yang berikutnya, rata-rata hitung data berkelompok. Lihat di sini langkah-langkah menentukan rata-rata data berkelompok dengan cara titik tengah. Titik tengah itu kita simbolkan dengan XI ya. Yang pertama yaitu menentukan jumlah total frekuensi atau sigma FI. Yang kedua menentukan titik tengah tiap kelas atau XI dengan rumus yaitu setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Yang ketiga, menentukan hasil kali frekuensi dengan titik tengah, ya. Yang keempat, menentukan jumlah total hasil kali frekuensi titik tengah, ya. Nah, berikutnya contoh soal. Ini ada contoh soalnya. Data hasil pengukuran berat badan kelas 3 TKJ disajikan pada tabel berikut dalam satuan kilogram. Ya, ini disajikan dalam tabel. Ya, nilai 40 sampai 44, frekuensinya ada 10. Ya, artinya yang berat badannya 40 sampai 44 kilo itu ada 10 orang. Dan seterusnya. Sekarang kita lihat di sini, 40 sampai 44, ini intervalnya ada berapa? Kita hitung. Mulai dari 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5 intervalnya ya. Dari 40 sampai 44. Ya. Yang ditanya adalah tentukan rata-rata berat badan dari kelas 3 TKJ. Nah, di sini kita akan menggunakan rata-rata hitung data berkelompok. Ini dia rumusnya, Ya, bisa dilihat sendiri di sini. Oke. Lihat di sini ya. Ini dia nilainya 40 sampai 44, frekuensinya ini. Oke. XI tadi kan rumusnya setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Sekarang kita lihat ini batas atasnya dan batas bawah. Batas bawahnya 40, batas atasnya 44, kita tambahkan berarti 84. 84 dibagi 2, maka hasilnya 42. Ya. Untuk kelas berikutnya juga seperti itu. Kita jumlahkan bagi 2, tapi ada cara yang lebih mudah. Tidak perlu dijumlahkan ini. Batas atas dengan batas bawah tidak perlu dijumlahkan ya. Caranya bagaimana? Tadi kita udah dapat intervalnya kan? Berapa tadi intervalnya? Coba. 5. Siapa yang masih ingat? 5. 5, ya bagus. Intervalnya 5, ya bagus Dea. Ya. Intervalnya tadi ada 5 kan? Nah, titik tengah yang pertama ini kan 42. Nah, maka untuk mencari titik tengah kelas berikutnya, tinggal ditambah-tambah 5. Berarti 42 tambah 5, berapa? 47. 47. 4 tuh? 47. Ini titik tengah yang kedua 47 kan, Nak? Nah, lalu untuk yang ketiga, tambahkan lagi. 47 tambah 5. 52 dan seterusnya. Begitu nak, tinggal ditambah-tambah dengan intervalnya aja. Nggak usah capek lagi menjumlahkan bagi 2, jumlah bagi 2. Makan waktu kan? Ada yang lebih singkat. Tinggal ditambah dengan interval. Jadi mencari titik tengahnya, tambahkan dengan intervalnya. Nah, di sini frekuensinya ada berapa? 100, ya. Frekuensinya 100. Lalu FI dikali XI. FI itu adalah frekuensi. Kita kalikan dengan XI-nya. XI tadi adalah titik tengah. Iya, kita kalikan. 10 kali 42, maka diperoleh 420. Ini kita kalikan semua dia, satu per satu. Sehingga diperolehlah jumlah atau sigma FI kali XI itu adalah 5.500. Maka rata-ratanya kita bagikan. Sehingga diperoleh rata-ratanya 50 berapa rata-ratanya? 5.500 dibagi 100. Ya, sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 55 lah berat badan
rata-rata berat badan siswa kelas 3 12 TKJ. Oke? Bisa dipahami ya untuk rata-rata data berkelompok ini? Dalam bentuk tabelnya, Nak? Bu. Ya, oke, bagus. Bisa. Ya, jangan ada yang ngantuk ya. Oke, jadi rata-rata berat badan kelas 3 TKJ adalah 55. Yang berikutnya, rata-rata gabungan. Ini rumusnya, Nak. Rata-rata gabungan N1 dikali rata-rata pertama ditambah N2 dikali rata-rata kedua. Ya, ini N adalah banyak data pertama. Ini dia, N1 banyak data pertama dan N2 banyak data kedua, ya, dikali dengan ini rata-ratanya masing-masing, lalu dibagi dengan jumlah data atau banyak data pertama ditambah banyak data kedua. Oke ya, Nak ya. Ini untuk rata-rata gabungan, ya, kita gabungkan rata-rata pertama dengan rata-rata kedua. Lihat contoh soalnya. Rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas, ya. Rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas 150,8 cm. Rata-rata tinggi badan siswa perempuan 150 cm. Rata-rata tinggi badan siswa laki-laki 152 cm. Dan jika banyak siswa laki-laki 12, tentukan banyak siswa perempuan. Ya, ini rata-rata gabungan. Oke. Oke, masih bisa semangat semua kan? Bisa, Masih Bu. semangat, Nak? Masih, Bu. Masih, bagus ya. Nah, ini pembahasannya, Nak. Lihat di sini. Rumus daripada rata-rata gabungan, X bar gabungan, sama dengan data pertama dikali rata-rata pertama ditambah data kedua kali rata-rata kedua dibagi jumlahkan banyak data. Ya, sehingga diperoleh ini dia tadi rata-rata gabungannya 150,8 sama dengan 150 itu tadi N1-nya, ya kan? Banyak siswa yang pertama. Ini rata-rata data pertama tadi dikali dengan banyak siswa perempuan. NP ini yang mau kita cari kan? Sehingga dia disimbolkan dengan NP, banyak siswa perempuan, ditambah dengan rata-rata tadi siswa laki-laki. Banyak siswa laki-lakinya berapa tadi? 12. 12. Ya. Lalu kita bagi dengan banyak siswa perempuan ditambah banyak siswa laki-laki. Kita belum tahu berapa jumlah siswa perempuannya. Ya kan, Nak? Sehingga kita simbolkan dengan NP. Ini yang lain kemana ini ya, Nak? Nggak kelihatan ini. Nah. Oke. Masih dengar di sana ya? Masih. Oke, bagus. Oke, Nak, ini kita kalikan, Nak. Kita kali silang. 150,8 dikali NP, banyak siswa perempuan, ditambah 150,8 dikali 12. 12 ini adalah banyak siswa laki-laki. Sama dengan, ini tadi dikali silang ya. Ini rata-rata gabungannya dikali dengan jumlah data. Ya, sama dengan, ini dia yang di atas ini. Ini, ya, turun kemari. Oke, selanjutnya ini dia hasil perkaliannya 150,8 ya dikali NP, lalu ditambahkan ini hasil perkaliannya adalah ini dia. Oke, bisa dilihat ya, Nak ya, caranya kan? Yang penting caranya, Nak, kita paham. Sehingga diperolehlah NP banyak siswa perempuan ada 18 anak. Paham ini ya caranya ya? Oke, Bu rasa kalian sudah paham ini caranya.
Ini dikali silang. Ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya anak-anak Ibu? Biar kita ulang lagi slide-nya. Kalau ada yang mau ditanya tadi di slide yang keberapa? Ya, ada, Bu. Ada, Bu. Biar Ibu jelaskan. Slide yang keberapa? Paham kira-kira? Atau di situ sudah ngantuk? Hah? Ya, Bu. Bisa kita ulang slide-nya kalau mau diulang, mau ditanya di slide yang keberapa masih kurang paham. Bu, Ya? tanya yang slide terakhir, Bu. Kenapa, Nak? Slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Ya, Bu. Oke, sebentar ya. Aku buka slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Ya, yang ditanya banyak siswa perempuan. Yang di mananya dia? Ini pembahasannya sudah ada. Yang pertanyaan tadi tuh, Bu, kurang itu. Perkaliannya ya? Ya, Bu. Oke, tunggu ya untuk yang perkaliannya. Hasil dari perkalian yang langkah yang keberapa, Nak? 1, 2. Langkah yang keberapa? 1, 2, 3. Ya, Bu. Yang keberapa? Yang perkalian silangnya. Perkalian silangnya. Oke, bagus. Perkalian silangnya ini dia. Ini 150,8 dikali dengan yang di bawah. Penyebut. Kita kali dengan penyebut ya. Sehingga di sini 150,8 dikali NP hasilnya tetap 150,8 dikali NP ya. Lalu ditambah, lihat ini tambah 150,8 dikali 12. Kita kalikan silang kemari ya. 150,8 dikali 12 sama dengan, ini kan yang di atas dia pembilang. Nah ini pembilangnya ini kan, kita tulis kembali kemari, turun dia. 150 dikali NP ditambah 152 dikali 12. Oke. Nah hasil perkaliannya, ini tidak boleh ini tetap ya karena ini tadi hasil perkaliannya adalah ini. 1809,6. Hasil perkalian dari 150,8 dikali 12. 1809,6. Oke, ini tetap karena ini dikali NP ya, tetap dia NP ditambah 1824 ini hasil perkalian dari sini. 152 dikali 12. Oke, lalu ini nah ini kita dekatkan dia yang sejenis. Ini ada NP kan? Ini juga ada NP. Nah, kita dekatkan dia. Sehingga menjadi, lihat di sini, 150,8 ya, dikali NP, maaf, ini dia kita kurangkan ya nak ya. Ya, sehingga hasilnya adalah 0,8 dikali NP. Ya. Sehingga ini hasil perkalian, hasil pengurangannya ini dia. Hasil pengurangannya sehingga diperoleh banyak perempuan adalah 18 orang. Oke, nah? Oke, Bu, paham, Bu. Oke. Oke. Paham ya? Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baiklah anak-anak Ibu semua sudah paham dari apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa japri Ibu ya. Di japri tadi di bagian mana yang masih kurang paham.
Oke anak Iya, ya. Bu. Oke, Bu. Ya. Oke. Ya, Bu. Baiklah. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semua ya. Di sini ibu akan ambil kesimpulan dari materi yang sudah ibu berikan. Kesimpulannya adalah bahwasanya pemusatan data itu adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk mewakili nilai pusat. Ya. Pemusatan data adalah pengukuran aritmatika untuk mewakili nilai pusat atau sentral, ya. Sehingga di sini pemusatan data itu dibagi dengan 3, ya, yaitu min, median, dan modus, baik data tunggal maupun data kelompok. Ya, baik data tunggal maupun data kelompok. Oke, baiklah anak-anak ibu semua. Untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan berikutnya ibu akan memberikan materi mengenai rata-rata harmonis. Ya, merupakan sambungan daripada rata-rata hitung. Oke, baiklah. Ya, Bu. Silakan anak-anak ibu untuk pertemuan berikutnya yaitu mengenai rata-rata harmonis. Bisa anak-anak ibu share terlebih dahulu atau cari searching terlebih dahulu dari Google atau dari manapun mengenai rata-rata harmonis. Oke, anak-anak ibu semua. Cukup sekian Oke, Bu. materi dari ibu. Oke, Bu. Ya. Terima Ya, Bu. kasih atas perhatian anak-anak ibu semua. Tetap semangat belajar di rumah. Ya, kita harus tetap semangat dalam pembelajaran daring. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Oke, selamat siang. Siang, Bu.